Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus. Ya, kami tadi sudah saling merenungkan firman Tuhan ini dan menemukan kebenaran-kebenaran yang terkandung dalam Mazmur, juga dalam Hezekiel. Jadi Mazmur 23 ayat 1 sampai 6 ini kami sudah baca dan berbagi. Kami menemukan kebenaran bahwa ketika Tuhan menjadi gembala, maka Dia adalah gembala yang baik. Hanya Tuhan yang adalah gembala yang baik. Kalau di ayat 1 dikatakan Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dalam bahasa Indonesia mungkin ini kurang kuat kita dapatkan nilainya atau kebenaran yang ada di dalamnya. Tetapi Daud mengatakan dalam versi bahasa Inggris itu dikatakan begini, Tuhan adalah gembalaku dan aku tidak akan menginginkan apa-apa gitu. Jadi aku tidak akan menginginkan apapun seperti itu. Artinya gini, dia mengalami, ini kan cerita Daud, pengalaman Daud yang terjadi dalam kehidupannya, bahwa dia bermazmur menceritakan pengalaman hidupnya. Tuhan, ketika Tuhan adalah gembala dia berserah kepada Tuhan, maka dia mengalami takkan kekurangan apapun begitu. Jadi itu yang kami lihat. Kemudian semua 6 ayat ini yang dalam Mazmur ini, ayat kedua, 3, 4, 5, dan 6 itu pengalaman Daud yang Tuhan membawa dia kepada rumput yang hijau, air yang tenang. Dalam lembah kekelaman sekalipun Daud mengalami pertolongan Tuhan. Jadi mau di badai, di pergumulan, di persoalan, di hal-hal yang baik, hal-hal duka sekalipun, dia mengalami penyertaan Tuhan karena sudah dikaranti ya di ayat pertama tadi, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Jadi atau saya tidak akan menginginkan apa-apa. Jadi pengalaman Daud ini telah membuat kepastian dalam hidupnya bahwa ketika dia mengalami kebersamaan dengan Tuhan dan Tuhan menggembalakan dia, terus menerus sepanjang hidupnya dia mengalami kemenangan. Demikian juga yang kita alami. Singkat. Ya, shalom. Saya tambahin sedikit yang di Mazmur 23 bahwa Daud menceritakan pengalaman dia bersama dengan gembala yang baik. Ini loh gembala yang baik. Contohnya begini loh. Saya merasakannya itu begini loh. Begini. Sepanjang umur hidup saya itu saya sudah merasakan kebaikan Tuhan. Ini loh guys, saya bisa ceritakan karena saya sudah mengalaminya. Jadi Daud menceritakan ini loh kategori gembala yang baik. Saya masuk di dalam Yeskiel 34. Judulnya adalah Tuhan Gembala Israel yang baik melawan gembala-gembala yang jahat. Nah, ada gembala yang baik, tentu ada gembala yang jahat. Jadi kita yang makanya kenapa Ibu Jenny semalam ada bilang bahwa dunia ini adalah makin hari makin jahat ya. Jadi ada gembala yang baik, tentu ada gembala yang jahat, dan Tuhan gembala yang baik sekali lagi dia menyatakan bahwa dia baik karena memang dia sudah menyatakan dia baik di dalam firman-firmannya melawan gembala-gembala yang jahat. Itu akan Tuhan lawan. Firmannya kalau Tuhan sudah ngomong pasti dikerjakan. Tidak ada satupun firmannya itu yang keluar terus sia-sia keluar. Kalau dia sudah ngomong itu pasti jadi. Kalau dia bilang melawan gembala-gembala yang jahat, cepat atau lambat itu akan berurusan dia dengan Tuhan. Ya, lalu datanglah firman Tuhan kepadaku, hai manusia, bernubuatlah melawan gembala-gembala Israel, bernubuatlah dan katakanlah kepada mereka, kepada gembala-gembala itu, beginilah firman Tuhan Allah, celakalah gembala-gembala Israel yang menggembalakan dirinya sendiri. Itu kategori pertama, menggembalakan dirinya sendiri. Jadi selanjutnya kita garis bawahi dulu, menggembalakan dirinya sendiri, bukan domba-domba yang seharusnya digembalakan, bukan domba-domba yang seharusnya digembalakan. Seharusnya yang namanya gembala itu gembalakan domba, tetapi kalau selainnya dia mengembalakan sendiri, artinya dombanya itu dia kasih dia mau kemana, mau ke kanan, mau ke kiri, mau matilah situ, kata firman Tuhan begitu ya. Mau diterkam singa, diterkamlah situ. Itulah yang namanya mengembalakan dirinya sendiri. Dia tidak mau tahu dengan gembala dombanya
Itulah yang namanya gembalakan dirinya sendiri, ya. Habis itu bukankah domba-domba yang seharusnya digembalakan oleh gembala-gembala itu? Diingatkan ya. Kamu menikmati susunya, artinya dari susunya bisa diperas, bisa dimakan, bisa dijual, ya. Dari bulunya kamu buat pakaian. Yang gemuk ya kamu sembelih, diceritakan ini loh gembala-gembala yang jahat, tetapi domba-domba itu sendiri tidak kamu gembalakan, ya. Susunya kamu peras, kamu jual, kamu makan, terus itu bulunya kamu buat pakaian, ya. Artinya orang-orang yang yang domba-domba yang datang ke gereja, mereka khotbah tentang perpuluhan, khotbah tentang persembahan, cuma itu saja yang digaskan terus. Ya, tetapi soal rumah tangga kalian berantakan itu urusan kalian. Soal kalian selek di jemaat itu urusan kalian. Karena yang saya tuju adalah gembalakan saya sendiri. Saya maunya hepeng katanya, persembahan, ya kan. Nah, itulah yang nanti selanjutnya nih kita lihat lagi, baca ke bawah. Itu kategorinya. Yang lemah tidak kamu kuatkan. Mereka lagi bermasalah di keluarga, dikasih biar aja. Ya kan? Bermasalah di keluarga, dikasih biar, ya. Yang sakit tidak kamu obati. Lagi sakit, orang lagi bermasalah di dalam jemaat. Jadi si anu datang, saya tak mau datang. Kan lagi sakit roh ini. Tetapi dikasih biar juga, ya. Habis itu yang tersesat sudah kemana-mana, ya, sudah tak kemana-mana dari gerejanya karena si anu ada datang, saya tidak mau datang karena sakit. Dia pergi, sudah tersesat ke kemana-mana. Itu Tuhan akan menuntut pertanggungjawab. Karena Tuhan percayakan domba-domba itu sama kita. Ya, tidak kamu bawa pulang, yang hilang tidak kamu cari, ya kan? Jelas, yang hilang tidak kamu cari. Ini loh kategori gembala-gembala yang jahat. Artinya kita mesti buka mata rohani kita, mata jasmani kita. Kita berhak untuk memilih, berhak untuk menilai bahwa ini apakah ini gereja yang mementingkan dirinya sendiri, tidak apakah dia mengembalakan domba, betul-betul mengembalakan domba, atau mementingkan dirinya sendiri. Ini jelas sekali mereka, ya, melainkan kamu injak-injak dengan kekerasan dan kekejaman. Yang hilang tidak kamu cari, melainkan kamu injak-injak mereka dengan kekerasan dan kekejaman. Sudah tidak datang gereja, dia bilang itu orang sesat. Ya itu kan diinjak-injak kan. Oh, kalau jangan ikutin orang seperti itu, ya, dikucilkan gitu. Karena ini diinjak-injak dengan kekerasan dan kekejaman, kata-kata itu kejam sekali gitu. Ini orang ini sudah sesat, ini jangan ikut ya. Tapi kalau yang berada, berduit, maaf ya, oh disayang-sayang. Tapi kalau yang tidak ada, tidak mau datang, udah tidak usah datang. Habis itu kalau memang tidak datang nanti dicecar lagi di member, ini orang sesat lah, ini begini dengan kekejaman dan sebagainya, kasihan gitu. Jadi sebelum itu terjadi, pilihlah gembala yang baik, gembala yang menggembalakan domba-domba, bukan menggembalakan dirinya sendiri, ya. Yes. Sangat jelas di sini, ya. Dengan demikian berserak oleh karena gembala tidak ada, ya akan jadinya berserak-serak dan mereka menjadi makanan bagi binatang di hutan. Dia akan nanti sudah berserak-serak karena pengaruh teman-temannya. Ayolah kita ke masjid, karena di sana ada bagi sembako gratis. Ujung-ujungnya dia mengikut, gratis ikut menghilang, ya kan? Dan berserak-serak oleh karena tidak ada gembala dan menjadi makanan bagi segala binatang di hutan. Dimakan, tenggelam ini orang, dimakan sudah, hilang dia. Domba-dombaku berserak, ya, dan tersesat di semua gunung. Di semua gunung artinya domba-domba yang tersesat di semua gunung. Ini perhatikan di sini, ya. Artinya orang tersesat ada di mana-mana. Ini tugas kita untuk panggil mereka, untuk ajak mereka kepada gembala yang baik yang mengembalakan domba-domba. Jadi ini tugas kita. Dan karena kita sudah tahu bahwa dan tersesat di semua gunung dan di semua bukit yang tinggi, kita bisa menjangkau mereka, ya, di seluruh tanah itu domba-dombaku berserak, kata firman Tuhan. Sampai hari ini tetap masih berserak. Itu tugas kita untuk menjangkau mereka tanpa seorang pun yang memperhatikan. Kita perlu yang namanya membuat perhatian kepada mereka. Makanya gembala bilang apa? Kita bikin sembako gratis. Kita mau perhatian sama mereka.